Ya, ini karena Yesus ini sudah dilantik menjadi Kristus. Ini perlu dipahami. Jadi Kristus ini adalah Tuhan yang disembah. Kalau andai kata Yesus ini hanya nabi, tidak berani dibilang Tuhan. Mengapa Yesus sudah berani seperti Pak Cahyadi berani mengatakan bahwa Yesus ini Tuhan? Karena sudah menjadi Kristus, Tuhannya penyembah berhala di Romawi, Tuhannya yang diciptakan oleh Paulus. Inilah sih yang menjadi Tuhan. Kan sebenarnya Tuhan saja. Kok mesti mencari istilah yang sulit? Ya kan Tuhan guru. Yesus itu kan Tuhan guru, tapi dibilang Tuhan. Mengapa Tuhan? Karena sudah menjadi Kristus, dilantik menjadi Kristus. Kristus itu harus sama dengan Tuhan yang disembah. Dan inilah sehingga mereka menyembah Yesus karena sudah menjadi Kristus. Ya. Kemudian Pak Cahyadi mengatakan bahwa istilah anak Allah seperti yang ditanyakan oleh teman saya tadi, itu kan kami juga itu anak Allah. Tapi jangan lupa, Yesus ini the only begotten Son, anaknya yang tunggal yang diperanakan. Jadi tidak ada duanya, anaknya yang diperanakan oleh Allah. Yesus ini tidak sama dengan kita ini bukan diperanakan oleh Allah. Jadi anak tunggalnya itu cuma Yesus. Inilah mengapa dia anak tunggal, ya kan? Protogenes Christeo, artinya bahwa dia ini adalah anak Allah. Jadi Kristus atau Logos ini adalah anak Allah. Ini ciptaan diperkenalkan oleh Philo of Alexandria. Jadi Bapak jangan mengatakan bahwa kembali lagi dimentahkan ke konsep anak Allah. Kalau konsep anak Allah, orang Yahudi semua mengenal orang Yahudi itu anak Allah. Tapi kan rame semua anak Allah. Tapi anak Allah satu orang, konsep penyembah berhala. Siapa yang mengatakan? Paul Diri, sejarawan abad ke-20 yang mengatakan bahwa konsep anak Allah seperti yang dalam Kristen itu adalah konsep penyembah berhala karena Tuhan beranak di dunia. Ini belum terjawab pertanyaan tadi, Pak. Ya. Apa bedanya menyembah Allah dengan menyembah Yesus? Kemudian kapan Yesus diangkat jadi Tuhan? Ya. Jadi menyembah Allah dengan menyembah Yesus itu tidak ada bedanya, karena Yesus satu zat dengan Allah menurut konsep Kristen, homoousios. Inilah yang pertarungan berdarah-darah, ya kan? Ketika sidang gereja di Nicea yang dimulai tahun 335 memutuskan bahwa Yesus itu satu zat, Yesus itu adalah Tuhan. Jadi itu sudah dua Tuhan, satu Tuhan Allah, satu Tuhan Yesus. Dan kedua-duanya dianggap satu zat, homoousios. Ini keputusan sidang gereja, terkecuali kalau dirubah lagi karena orang Kristen itu kata Hillary, keimanannya itu syahadatnya itu berubah setiap bulan purnama. Jadi bahwa penyembah dalam Kristen menyembah Yesus sama dengan menyembah Bapa, dan karena segala kuasa seperti Pak Cahyadi mengulang-ulang itu, segala kuasa telah diberikan kepada aku oleh Bapakku. Segala kuasa di surga, all the power given and earth has given to me. Matius pasal 28 ayat 18 berarti yang disembah itu Yesus, karena Yesus yang berkuasa. Allah sudah pensiunkan, sudah semua kuasa sudah diserahkan kepada Yesus. Tidak ada lagi. Konsep ini dari mana? Konsep Platonis. Karena Allah itu sedemikian mulia, sedemikian sempurna, tidak bisa berurusan dengan dunia yang berdosa. Karena sangat sayangnya Tuhan itu kepada dunia, sehingga dia memberikan anaknya. Inilah anaknya yang turun ke dunia. Ini konsep Platonis, Pak, bukan ajaran Yesus. Jadi Bapak ini mengikuti ajaran Paulus yang mengambil dari filsafat Platonis yang menyelewengkan ajarannya Yesus. Tuhan. Oke, Pak, sudah cukup, Pak. Ya, sebentar. Karena ini kasih waktu dong. Oke, 1 menit, Pak. Ya, begini. Selesai. Saya yakin Pak Sanihu mengerti bahasa Inggris dengan lebih baik dari saya. Dia bisa membedakan God dengan Lord, Allah dan Tuhan, atau sekarang diterjemahkan bahasa Indonesia Tuhan. Bahkan kepada Pontius Pilatus disebut Lord. Salah kepada Ibrahim disebut Lord, tapi salah kepada suaminya tidak pernah menyebut itu God. Elohim dengan Adonai, Theos dengan Kurios. Karena ini bukan bahasa umum, Inggris saja. God dan Lord itu berbeda. Kalau itu sama, kacau. Yang kedua, the only begotten Son. Kenapa Yesus begotten Son, sedangkan kita ini cuma Son? Kasih satu hari lagi, Pak.
tuntaskan ini, jangan mundur dari depan. Oke, sudah cukup Pak. Terima kasih banyak, sudah cukup. Terima kasih banyak atas pembicaraan ini. Terakhir, sesi terakhir ini harapan Bapak. Dan mohon masing-masing pembicara punya satu harapan. Saya lihat batas waktu 2,5 menit sehingga nanti 5 menit usai sudah bubar dan tempat ini. Oke, saya serahkan. Harapan kami, dialog-dialog ini adalah bagian dari pencerahan iman kita. Dialog-dialog ini bagian dari pencerahan nurani kita. Kita tidak bisa mengklaim kita yang paling benar. Yang paling benar cuma Allah, yang tidak salah. Yesus pun tidak maha benar, tidak maha tahu, karena terbatas. Tapi Allah berkenan, itu keyakinan kami. Tugas kita adalah berkenan kepada Allah, bukan mengaku percaya dan beriman kepada Allah. Kalau Yesus mengajarkan kepada kami, bukan orang yang menyebut aku Tuhan masuk dalam surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku atau Allahku. Oleh karena itu, mari kita jadi bagian yang satu tadi. Kalau itu baca, tulis. Bukan bagian 70, 71, 72 yang masuk neraka, tapi bagian yang satu, yaitu yang menjalankan perintah Allah. Oke. Posisi iman kita, sebentar. Kita harus jelas klarifikasinya. Sebagai orang yang berjuang dengan kekristenan yang tauhid, kami menghadapi banyak hal yang tidak sulit untuk menjelaskan Yesus Mesias dan Tuhan. Kalau yang dikutip tadi adalah tulisan Bellarmine, Konsili Nicea, Gibbon dan sebagainya, itulah yang menindas kami. Bukan kami berganti-ganti. Jadi posisinya ini salah menandanya. Ini yang dilakukan oleh Kaiser Claudius. Karena orang Yahudi dibenci, seluruh orang Kristen dimusnahkan. Apa bapak-bapak ini mau menjadi pengganti Romawi? Harapan kami jangan. Mari kita akhiri dosa-dosa kita. Kita menjadi orang yang berkah bagi sesama kita. Semoga agama kita, baik Kristen maupun Islam, itu adalah kabar baik, rahmatan lil alamin, bukan penanganan dunia. Terakhir, terima kasih. Saya sangat bersyukur sekali dengan dialog ini. Ini adalah dialog yang sangat mencerahkan bagi umat Kristen maupun umat Islam. Mudah-mudahan bisa memetik manfaat dari dialog ini dan kemudian bisa jadi renungan setelah kembali, apakah sebenarnya keimanan saya ini keimanan yang benar atau keimanan kita ini adalah keimanan yang salah. Karena Allah mengatakan, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau Bapak mengatakan bahwa Alkitab yang Bapak pegang itu benar, buktinya mana? Kita tidak bisa berputar-putar dalam Alkitab saja, kita harus memperlihatkan bukti. Makanya kami sebagai seorang Muslim, setelah kami menjelaskan kebenaran informasi dalam Al-Quran ataupun Alkitab, kami lalu kemudian mensupportnya dengan dukungan-dukungan referensi. Itulah namanya debat ilmiah. Kalau kita hanya berputar-putar di Alkitab, ini tidak akan menyelesaikan persoalan karena ini bukan gereja. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini akan betul-betul memberikan pencerahan kepada kita. Pada hari ini saudaraku bertambah dengan Bapak Dr. Cahyadi dan rekan-rekan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan berikut, membahas referensi yang berikut, dan mudah-mudahan kita semua mendapat pencerahan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much to all brothers here. Jazakumullah khairan katsira kepada peserta yang antusias menghadiri acara ini, dan saya moderator tidak punya hak untuk menyimpulkan. Saya lagi moderator